Shalom Jemaat Tuhan. Shalom. Tidak terasa kita sampai di minggu kedua di bulan Juni ini. Selamat bergabung di dalam ibadah online GPPS Anugerah Malang. Kiranya kita semua diberkati melalui pujian dan firman Tuhan. Sebelumnya kita mari akan berdoa dan menyatukan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami percaya bahwa Engkau selalu ada bersama dengan kami, Tuhan. Di dalam setiap keadaan apapun, Tuhan, di dalam kehidupan kami, Engkau ada bersama dengan kami. Sekalipun seringkali kami menjauh dari Tuhan, tetapi Engkau selalu ada, Tuhan, di samping kami, Tuhan. Bersama dengan kami, Tuhan. Dan kami sangat bersyukur, Tuhan, untuk itu, ya Tuhan. Dan satu hal yang kami percaya bahwa Engkau adalah sumber sukacita kami, sumber kekuatan kami, Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu, Tuhan. Dan kami mau mendekatkan diri kami kepada Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau hadir di setiap rumah-rumah kami, di setiap tempat kami berada, Tuhan. Dan menjamah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau terima sukacita dari surga. Haleluya. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Kami dapat saksikan Kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari jemaat Tuhan, sama-sama dengan saya kita nyanyikan dengan iman kita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, Katakan, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. sekali lagi. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Kita semua
semua percaya bahwa Tuhanlah sumber kekuatan kita, Haleluya. sumber kemenangan kita. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan sukacita, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. terima kasih. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kita percaya bahwa kekuatan kita didapatkan daripada Tuhan. Amin. Amin. Di dalam segala keadaan kita mau percaya Amin. bahwa hanya Tuhan yang mampu menguatkan kita. Ya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Oh. Yesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Kami kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Yesus.
rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, kami mau serahkan padamu. Yesus, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiran kami Tuhan, kehendak kami Yesus. Ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Untuk memuliakan-Mu. Kaulah sumber kekuatan kami. Oh, terima Kau Tuhan. Terima kasih. Kami puji kebesaran-Mu. Kami tinggikan Engkau, ya Allahku. Yesus. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur padamu. Haleluya. Haleluya. Kami berterima kasih. Kami puji Kau Tuhan. Ini kami Yesus. Kami mau seperti-Mu Tuhan. Kami mau seperti-Mu Bapa. Terima kasih. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku
Saudara yang kasih dalam Kristus, pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lebih jauh, saya mengundang saudara kita semuanya berdoa di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Kami datang kepada Engkau ya Tuhan. Kami meminta agar Engkau menuntun dan memimpin kami di dalam kami mendengarkan firman. Sesungguhnya kami tidak mampu melakukan semuanya ini jika Tuhan tidak berada di tengah-tengah kami. Tolonglah kami kiranya untuk kami bisa memahami firman ini sehingga pemahaman kami akan kebenaran yang akan kami terima itu mengubahkan kami. Bukan saja Tuhan kami punya pemahaman yang benar, tapi kami juga ingin menjadi pelaku firman. Urapi hamba-Mu yang terbatas, sehingga keterbatasan hamba-Mu itu dapat ditutupi oleh kekuasaan Allah yang hadir di tempat ini. Di dalam nama Yesus, mari Tuhan berkaryalah di tempat ini. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih dalam Kristus, terpujilah nama Tuhan buat kesempatan pelayanan pada saat pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan belajar satu hal dari kitab Lukas, yaitu tentang doa. Namun secara spesifik, saya akan berbicara mengenai doa adalah kekuatanku. Untuk mendasarkan pembahasan kita pada saat pagi hari ini, kita lihat di dalam kitab Lukas, pasal yang ke-22, ayat yang ke-39 sampai 46. Namun saya tidak semuanya membacakan bagi kita semua, saya hanya membacakan di dalam ayat yang ke-40. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, seorang yang bernama O. Hillesby mengatakan sesuatu tentang doa. Dia berkata demikian, doa adalah syarat bagi semua pekerjaan dalam kerajaan Allah. Dengan doa kita menggapai kuasa surgawi untuk menolong kita dalam ketidakberdayaan kita. Kuasa yang dapat menghancurkan benteng-benteng dan membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dari kutipan Hillesby ini, saya mengambil dua hal mengenai doa. Yang pertama, bahwa doa membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang kedua, doa menolong kita dalam ketidakberdayaan kita. Saudara yang kekasih dalam Kristus, beberapa tahun yang lalu saya mengalami apa yang dinamakan gedang telinga pecah. Saya tidak akan menyatakan kepada saudara bagaimana, mengapa seperti itu. Tetapi saya mengatakan kepada kita ketika berbicara mengenai gendang telinga yang pecah, maka ada beberapa hal yang dihadapi oleh orang atau bersangkutan. Yang pertama, tingkat pendengaran jauh turun menjadi 20%. Bayangkan, kalau pendengaran Anda turun 20%, maka Anda tidak akan bisa mendengarkan secara jelas. Meskipun orang berbicara dengan kuat, suara tidak akan jelas. Sehingga Anda akan merasa tidak nyaman. Yang kedua, Anda akan merasa telinga kanan dan kiri Anda, jika salah satu itu pecah, maka akan ada ketidakseimbangan di sana. Ya. Yang satunya bisa mendengarkan, yang satunya tidak bisa. Ketika ada ketidakseimbangan di sana, maka yang muncul adalah akan rasa ketidaknyamanan, yaitu pusing yang luar biasa. Yang ketiga, ketika orang yang gendang telinganya pecah, maka akan ada suara yang begitu keras keluar atau terdengar di telinga. Sama seperti suara angin kencang yang keras. Itu sangat mengganggu. Suara itu tidak muncul berhenti, tidak datang berhenti, tetapi suara itu muncul 24 jam. Bayangin saudara, kalau suara itu ada di telinga saudara mungkin, itu sangat mengganggu. Ketika Anda tidur, dan saya alami ketika saya tidur, tiba-tiba terbangun oleh karena suara itu. Tahu nggak saudara,
dengan keadaan itu sampai berat badan saya susut. Berjalannya waktu selama 4 tahun, dan selama 4 tahun saya terus berdoa. Dan di awal-awal terjadi peristiwa itu saya menangis kepada Tuhan, Tuhan tolong sembuhkan telinga saya, Tuhan tolong, saya sangat tidak nyaman, saya sangat terganggu. Berjalannya 4 tahun saya berdoa kepada Tuhan, agar Tuhan menolong saya. Di dalam tahun yang keempat, apa yang terjadi? Tetap keadaan sama, tidak ada perubahan. Tetapi ada sesuatu yang berubah, yaitu respon saya terhadap keadaan saya tidak menekan saya lagi. Tidak membawa saya merasa tidak nyaman. Saya mulai terbiasa dengan itu. Saya mulai berterima dengan itu. Mengapa saudara? Itu karena saya berdoa. Saudara yang kekasih dalam Kristus, pada tahun yang ke-6 akhirnya di dalam kemurahan Tuhan, gendang telinga saya itu ditutup, artinya dioperasi. Itu semuanya saya melihat, ya semuanya pekerjaan dan kerja Allah. Jadi saya mau katakan kepada kita saudara yang kekasih dalam Kristus, kuasa doa itu sangat penting. Meskipun tidak ada sesuatu yang terjadi, perubahan sesuatu yang terjadi di dalam keadaan sakit saudara. Ketika Anda berdoa, Anda akan mampu menerima, Anda akan mampu ada dalam keadaan yang sama. Anda tidak akan tertekan karena doa itu adalah kuasa untuk membuat kita tetap kuat di tengah-tengah situasi yang tidak berubah. Saudara yang kekasih dalam Kristus, ada banyak orang menganggap bahwa doa itu bukan satu solusi yang terbaik. Jika mereka menghadapi masalah, mereka lebih suka ke tempat lain dibandingkan berseru kepada Tuhan. Karena menurut mereka tempat itu adalah tempat memberikan jawaban secara instan. Dan tempat itu adalah memberikan jawaban secara rasional. Namun saudara yang kasih dalam Kristus, saya mau katakan kepada kita semuanya, setelah orang itu terjerumus jauh ke dalam, pada akhirnya mereka tahu mereka tidak pada tempat yang tepat. Malah justru mereka makin menghadapi satu permasalahan yang lebih berat. Seperti ada kata pepatah mengatakan, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Ada banyak orang yang mencari pertolongan di luar Tuhan. Mereka justru mempertaruhkan masa depan keluarga mereka, mempertaruhkan pekerjaan mereka, mempertaruhkan jiwa mereka, dan bahkan mempertaruhkan iman mereka. Makanya saya mengundang kita semuanya, datanglah kepada Allah. Maka Anda akan mengalami perkara yang tidak mungkin menjadi mungkin. Serahkanlah pergumulanmu kepada Allah. Dia akan membuat yang mustahil menjadi mungkin. Sekali lagi, saya tidak bosan-bosannya mengatakan kepada kita semuanya, bawa bebanmu kepada Allah. Maka Anda akan kuat. Nah saudara yang kekasih dalam Kristus, ketika kita beralih kepada pembacaan firman Tuhan, bagaimana dalam nas pembacaan kita menunjukkan bukti-bukti memang berdoa itu sangat penting. Ya. Berdoa itu sangat penting. Yang pertama, ketika nats ini muncul, ya, ketika nats ini muncul, lalu kemunculan nats ini diikuti dengan apa yang dinamakan Yesus ditangkap pada ayat 47. Di dalam Injil yang lain juga menyusun susunan narasinya sama seperti Lukas, Markus, dan Matius. Berdoa, lalu disusul kemudian Yesus ditangkap. Markus juga berdoa, disusul kemudian Yesus ditangkap. Itu artinya saudara, ketiga Injil mengatakan bahwa berdoa itu sangat penting. Di tengah-tengah pergumulan ada yang sangat berat, berdoa itu sangat penting. Jangan pergi ke tempat yang lain, berdoa itu sangat penting. Kemudian saudara yang kasih dalam Kristus, di dalam ayat yang ke-39,
menunjukkan bukti bahwa doa itu sangat penting. Saya baca ayat yang ke-39. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Yesus dikatakan seperti biasa pergi ke Bukit Zaitun. Ternyata bahwa kepentingan doa ini bukan saja di saat Anda sangat butuh, di saat Anda menghadapi perkara yang besar, tetapi di dalam aktivitas yang lain seharusnya doa dibuka, seharusnya doa dimulai. Yesus ketika dia hendak melayani dia berdoa. Yesus ketika dia hendak melakukan sesuatu hal dia berdoa. Dia tanya dulu kepada Bapaknya. Dia menyampaikan kepada Bapaknya. Yesus dalam segala aktivitas membuka di dalam doa. Ini menunjukkan bagaimana doa itu sangat penting bagi orang percaya. Nah, saudara yang kasih dalam Kristus, setelah saya melihat pembacaannya, lalu muncul pertanyaan. Mengapa penting doa bagi Yesus dalam kemanusiaannya saat menghadapi masalah? Ketika saya melihat dan menelisik lebih jauh, ada dua hal yang saya temukan. Yang pertama, orang yang berdoa akan kuat menghadapi masalah. Sekali lagi, orang yang berdoa akan kuat menghadapi masalah. Seorang sarjana yang bernama Hampton Keeley mengatakan, penderitaan adalah salah satu cara yang paling gampang untuk merontokkan iman seseorang. Betul. Dan Yesus sadar akan hal itu. Itulah sebabnya ketika dia menghadapi masa-masa dekatnya kematian, dia berdoa dan dia menganjurkan kepada murid-muridnya, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saudara yang kekasih dalam Kristus, kalau di dalam kata yang digunakan untuk pencobaan, ada dua kata sebenarnya dalam perjanjian baru. Yang pertama adalah dokimazo. Ini adalah pencobaan yang tujuannya positif, ya. Sama seperti emas dibakar untuk menunjukkan kemurnian emas. Kalau dalam bahasa Yakobus, ini adalah ujian. Yang kedua adalah peirazo atau perasmos. Nah, perasmos ini adalah konotasinya pencobaan yang tujuannya untuk menemukan kesalahan atau penolakan. Artinya di dalam pencobaan yang dihadapi oleh Yesus mengenai kematiannya itu adalah peirasmos. Ya. Tujuannya adalah untuk membuat Yesus berakhir, untuk dikatakan menunjukkan kesalahannya atau menolak dia. Itu artinya saudara yang kasih Kristus, berbicara mengenai pencobaan peirasmos, itu adalah pencobaan yang sangat berat. Apalagi berbicara mengenai kematian. Pencobaan yang sangat berat. Saudara yang kasih dalam Kristus, saya kira pencobaan Anda tidak berat daripada kematian. Kalau kita hari-hari ini dicobai dan tidak, saya katakan tidak lebih berat dari kematian. Ya, tidak lebih berat dari kematian. Tetapi firman Tuhan berani berkata, seberapa besar pun pencobaanmu, seberapa susah atau seberapa payah pun apa yang kau hadapi, dikatakan saudara, bawalah kepada Kristus. Bawa kepada Kristus. Yesus sadar di dalam kemanusiaannya tidak akan mampu menghadapi pencobaan. Yaitu kematian yang dihadapinya dengan cara tidak berdosa. Jelas kita melihat bagaimana menonjol sekali di dalam teks yang kita baca, bagaimana jika engkau menghendaki lepaskanlah kiranya pencobaan itu ya Tuhan. Begitu berat, begitu kuat. Itulah sebabnya dia di dalam kerendahan hatinya meminta kepada Tuhan, kuatkan aku. Tuhan, kuatkan aku. Tuhan, kuatkan aku. Akhirnya ketika Yesus berdoa di dalam pencobaan yang sangat berat itu, Allah menguatkan dia dengan cara mengirim malaikatnya dia. Saudara, saya katakan sekali lagi, ketika engkau berada dalam situasi yang sangat berat, berdoalah. Allah akan menolongmu. Meskipun situasi tidak berubah, engkau tetap dalam keadaan yang sama, engkau akan kuat menghadapinya, sama seperti Yesus. Dia akhirnya kuat karena Allah menolong dia, karena dia berdoa kepada Bapaknya dan Allah menolong dia, dan dia akhirnya rela mati
oleh tentara-tentara Romawi. Saya mau katakan kepada kita, ketika kita berdoa, seberapa besar pun apa yang kita alami, maka kita akan kuat menghadapinya. Meskipun keadaan tetap sama, kita akan kuat menghadapinya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita berdoa, maka di dalam pembacaan kitab Lukas ini dikatakan bahwa orang yang tidak berdoa pasti jatuh saat masalah datang. Sekali lagi, ketika orang tidak berdoa, maka mereka pasti jatuh saat masalah datang. Saudara yang kekasih dalam Kristus, pada waktu Yesus mengajak murid-muridnya berdoa ke Getsemani, dia mengajak jumlah muridnya di luar daripada Yudas. Kemudian setelah beberapa tahap dia memilih Petrus, Yakobus dan Yohanes bersamanya. Dia membawa ketiganya dan dia maju ke depan untuk berdoa. Dan terlebih dahulu dikatakan berdoalah agar kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Setelah Yesus meninggalkan mereka, Yesus berdoa. Dan selesai Yesus berdoa, lalu dia mendapati mereka tidak berdoa. Pada akhirnya kita melihat murid-muridnya yang tidak berdoa akan diperhadapkan ke depan sesuatu hal yang mereka tidak inginkan. Tetapi hal yang tidak inginkan itulah akan menguji, membuktikan siapa diri mereka. Saya mau katakan saudara yang kekasih dalam Kristus, orang yang tidak berdoa, maka dia akan jatuh dalam masalah. Di dalam ayat ini, setelah teks yang kita lihat, baru diikuti lagi Yesus ditangkap, baru diikuti lagi Petrus menyangkal Yesus. Jelas sekali ada kaitannya. Akibat daripada penyangkalan Petrus akan Tuhan yang dia cintai, yang dia kasih, oleh karena dia tidak mengcover dirinya dengan doa. Bayangin saudara, dikatakan ketika saat itu Yesus telah ditangkap, orang-orang Romawi datang menanyakan ya, kamu kan salah satu yang bersama dengan dia, bukan saja kamu adalah murid terdekatnya, bukan ya? Petrus menyangkal sekali, bukan. Bukan saja Petrus menyangkal sekali, bukan saja Petrus menyangkal 2 kali, bukan. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Itu artinya saudara yang kekasih dalam Kristus, ketika kita menghadapi sesuatu, kita perlu berdoa. Jika kita tidak berdoa, maka ke depannya kita akan jatuh ke dalam dosa. Seberapa besar kejatuhan kita? Dijelaskan oleh peristiwa penyangkalan Petrus 3 kali. 3 kali artinya sempurna. Betapa dalamnya jatuhnya kita. Betapa dalamnya jatuhnya kita. Saudara yang kekasih dalam Kristus, ketika kita tidak mempersiapkan sesuatu dan kita terhubung dengan Allah dan masalah besar di depan kita, saya mau katakan, Anda siap-siap akan jatuh. Anda siap-siap akan merugikan bukan saja keluargamu, merugikan bukan saja istrimu, merugikan bukan saja anak-anakmu, merugikan bukan saja lingkungan di mana engkau berada, dan merugikan orang lain, saudara yang kasih dalam Kristus. Petrus sadar bahwa keberdosaannya, kesalahannya adalah dia tidak mempersiapkan hatinya di dalam doa. Kalau saya berdoa, maka saya tidak akan seberat ini jatuh. Beratnya kejatuhan Petrus diakuinya dan dilaksanakannya dengan cara, aku mau mati tersalib dengan cara terbalik. Aku mau mati tersalib dengan cara terbalik. Apakah saudara ingin sama seperti Petrus? Yang menyesali, pada akhirnya menyesali, sungguh menyesali pada akhirnya. Apakah Anda ingin sama seperti Petrus? Saya kira kita semuanya tidak ingin sama seperti Petrus. Saya percaya kita semuanya ingin jadi berkat. Dan saya menantang kita semuanya. Di dalam segala hal yang kau perbuat, di dalam segala hal yang kau hadapi, baik itu sangat berat,
Mari terhubung dengan Allah. Itu sangat penting dan itu terlalu penting. Saudara yang kekasih dalam Kristus, ketika saya melihat di dalam pembacaan kitab Lukas ini, ternyata ada hubungan antara kemampuan Yesus dalam menghadapi masalah dengan cara berdoa. Ada hubungan. Ada hubungannya. Sehingga pada akhirnya dikatakan Allah menguatkan dia di dalam melalui salibnya. Pertanyaannya bagi kita adalah, bagaimana sih berdoa yang benar itu? Dalam pembacaan kita saya akan mengungkapkan dua hal bagaimana berdoa yang benar. Yang pertama, berdoa yang benar adalah berdoa di dalam kesungguhannya. Murid-murid Yesus pada saat mereka dikatakan Yesus pergi ke Getsemani, di dalam bahasa saya baca sekali lagi. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Dengan bahasa yang sedemikian gamblang, saya dapat menangkap bahwa murid-muridnya hanya sekedar ya ikut-ikutan aja. Ayolah ikut, kalau guru ke sana ikut aja. Ikut-ikutan aja. Nah, sifat yang ikut-ikutan inilah yang pada akhirnya menunjukkan mereka tidak serius berdoa. Apalagi saudara yang kasih dalam Kristus, ketika kita berbicara mengenai doa, doa itu bukan sesuatu yang enak. Murid-murid pada saat itu sudah begitu capek. Dan dikatakan dia merasa berduka cita juga mereka pada saat itu. Sudah begitu capek. Lalu dalam begitu capek dituntut mereka, ayo berdoa. Ayo berdoa kepada Allah. Seperti itu. Mereka tidak bisa. Mereka tidak mampu. Kesungguhan seseorang berdoa di dalam Allah dilihat bagaimana kerelaan hatinya. Bagaimana kerelaan hatinya itu sangat mempengaruhi bagaimana Allah menguatkan dan menjawab kita dalam segala pergumulan kita. Yesus di dalam kerelaan hatinya menunjukkan ketika dia berdoa kepada Allah di dalam kegundahan dirinya, di dalam keadaan yang sangat tertekan. Dia berdoa, di dalam bahasa Lukas dikatakan Yesus bertelut. Yesus bertelut atau Yesus berlutut. Biasanya orang Yahudi ketika berdoa mereka berdiri. Tetapi Yesus berlutut ketika berdoa. Itu menunjukkan bagaimana dia benar-benar sungguh hati di hadapan Tuhan untuk berdoa. Saudara yang kasih dalam Kristus, beberapa waktu lalu saya mendengarkan Bapak Pendeta Beni Solihin berkhotbah. Di bagian tengah khotbahnya dia mengisahkan. Dia kerap kali melihat rekannya ketika berdoa, itu dia selalu terbungkuk dan mengadahkan dahinya ke arah tanah. Dia mengamati ini bukan pertama kali. Terus ketika dia bertemu dengan dia dan ketepaan ada berdoa, dia selalu mengarahkan dengan sikap seperti itu. Lalu akhirnya Pak Beni menanyakan, mengapa selalu bersikap seperti itu ketika berdoa? Lalu dijawab oleh rekannya, karena dengan sikap demikian membawanya kepada perspektif yang benar tentang Allah. Dia yang maha tinggi, dia yang maha mulia, dia yang maha besar, dia yang begitu mengasihi kita, maka seharusnya lah diekspresikan dengan sikap seperti itu. Wow. Saudara yang kekasih dalam Kristus, ada begitu banyak orang ketika mengungkapkan sikapnya, kesungguhannya berdoa dia kepada Allah, itu tidak bisa dinyatakan bahwa dia sungguh-sungguh. Atau ada orang ketika berdoa kepada Allah dalam kesungguhan, dia memang benar-benar berduka, benar-benar susah, Tuhan tolonglah, sampai berlinang air mata. Ada orang dikatakan tidak bisa berdoa sungguh-sungguh karena dia bersuka atau dalam keadaan happy. Tapi firman Tuhan mengatakan sama seperti gambaran Yesus. Ada kaitan antara kekuatan yang diberikan Allah kepada kita ketika kita menghadapi pencobaan besar dengan cara kita berdoa. Ada kaitan. Jadi firman Tuhan mengatakan, dikala kamu keadaan susah atau tidak susah, tunjukkan
bahwa kamu memiliki kesungguhan di dalam berdoa. Jadi yang pertama, doa yang benar adalah berdoa dalam kesungguhan sehingga Allah menguatkan Yesus. Yang kedua dan terakhir, ketika saya melihat di dalam ayat 42 berbunyi, "Ya Bapakku, jika engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi." Ada banyak orang ketika berdoa tidak mengerti bagaimana berdoa. Mereka berdoa hanya mengungkapkan segala permintaan mereka kepada Tuhan. Mengungkapkan segala apa yang aku butuhkan, Tuhan tolong, jawab saya. Tapi pagi hari ini, Lukas berkata, perspektif yang benar mengenai doa adalah doa yang dimana dikatakan, kehendak-Mu lah yang jadi ya Tuhan, kehendak-Mu lah yang jadi ya Tuhan. Mengapa ada begitu banyak ketika kita berdoa, kita tidak mendapatkan kekuatan? Karena kita didominasi oleh ego kita, tidak mendapatkan kekuatan. Firman Tuhan mengatakan bahwa hendaknya kamu berdoa seturut dengan kehendak Allah. Mengapa kita berdoa dengan seturut kehendak Allah? Penting. Yang pertama, Allah lah yang menciptakan semesta alam, termasuk Anda. Dia yang tahu jalan yang terbaik untuk Anda. Yang kedua, sementara doa Anda hanya berbatas kepada Anda dan keinginan Anda, namun Allah bisa melihat gambar yang besar. Anda, tetangga Anda, lingkungan Anda, bangsa Anda, bisa melihat itu. Letakkanlah doamu di dalam kehendak Allah, maka Allah akan menguatkan engkau. Sama seperti Yesus akan menguatkan engkau. Saudara yang kekasih dalam Kristus, pada saat pagi hari ini kita telah belajar mengenai betapa pentingnya doa. Doa adalah kekuatanku. Oleh sebab itu saya mengatakan doa itu sangat penting karena akan menguatkan Anda dalam menghadapi pencobaan. Terlebih lagi membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Berdoalah sungguh-sungguh kepada Allah dan berdoalah seturut kehendak-Nya, maka Anda akan mengalami campur tangan Allah. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri dan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Puji Tuhan, saudara yang kekasih dalam Kristus, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang berkuasa, di mana betapa pentingnya kita berdoa kepada Tuhan. Dan kita berharap dan memohon kepada Tuhan, agar firman yang kita terima ini, itu dapat berurat akar dalam hati kita. Oleh sebab itu, sebelum kita akan mengakhiri dan menerima dua berkat, kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari arahkan wajahmu kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang begitu luar biasa yang kami dengar. Engkau menunjukkan kepada kami bahwa kunci rahasia kami bertahan di dalam segala hal yang kami hadapi
adalah kami berada di dalam Tuhan. Kami mencari wajah Tuhan. Tuhan, kuatkanlah firman ini di dalam hati kami, sehingga firman ini menjadi dasar bagi kami untuk berperilaku, untuk berjalan di dalam segala aktivitas kami. Berkatilah kiranya jemaat-Mu ya Tuhan. Berkatilah mereka di mana berada, apapun yang mereka alami. Kuasa doa sanggup menguatkan mereka. Seberapa besar pun beban mereka, kuasa doa sanggup menguatkan mereka ya Tuhan. Engkau jangkau mereka dimanapun mereka berada. Teruskan firman ini dan lekatkan hati mereka kepada Engkau ya Tuhan. Sehingga Engkaulah tempat perteduhan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Segala puji hormat bagi Engkau ya Juru Selamat kami. Sebentar kami akan menerima berkat yang dari Tuhan. Berkatilah kiranya kami Tuhan. Berkatilah pekerjaan kami ya Tuhan. Berkatilah keluarga kami ya Tuhan. Berkatilah masa depan anak-anak kami ya Tuhan. Berkatilah saudara-saudara kami yang sakit ya Tuhan. Engkau jamah mereka ya Bapa. Sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Jadikan kami berkat mulai hari ini dan seterusnya. Angkatlah kedua tanganmu saudara yang kekasih dalam Kristus. Arahkanlah wajahmu dan hatimu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat yang dari Tuhan pada saat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberkati engkau dengan kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.